Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nisa Fitri, NIM 5013121456, akan menyampaikan tugas 3 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan mereview artikel yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Uraian mengenai hal-hal penting dalam artikel tinjauan cakupan. Artikel ini karya Remen dan Iversen tahun 2023 meninjau bahwa penelitian school-based outdoor education di Nordik tidak sekedar menyampaikan temuan, namun juga menyajikan peta konseptual dan metodologis yang terperinci. Diferensiasi konsep kunci dalam tradisi Nordik penting untuk membedakan dua terminologi utama yang membentuk paradigma Outdoor Education Nordic. Yang pertama yaitu UDESCOL. Definisi operasional diartikan sebagai praktik pengajaran yang reguler dan terintegrasi secara kurikuler, di mana guru rutin memindahkan aktivitas pembelajaran ke lingkungan luar seperti taman, museum, maupun situs komunitas, dengan penekanan pada integrasi subjek dan frekuensi yang terstruktur. UDESCOL adalah tentang memanfaatkan lingkungan luar sebagai laboratorium belajar, bukan sebagai lokasi rekreasi. Yang kedua, Philosophy merupakan filosofi hidup yang lebih luas, berakar pada hubungan mendalam dan apresiasi terhadap alam bebas atau outdoor life. Konsep ini lebih menekankan pada pengembangan karakter, keterampilan bertahan hidup, dan juga kesejahteraan holistik melalui pengalaman jangka panjang di alam. Yang kedua, peran dalam kurikulum. Meskipun berbeda, Philosophy sering menjadi landasan filosofis bagi praktik outdoor education, khususnya pada mata pelajaran yang terkait dengan pendidikan jasmani, kesehatan, dan lingkungan hidup. Analisis metodologi dan fokus penelitian pada 52 studi, tinjauan ini mengungkapkan pola konsisten dalam penelitian outdoor education di Nordik. Adapun aspek metodologis yang pertama, pendekatan riset. Temuannya yaitu dominasi studi kualitatif lebih dari 50% diikuti oleh studi gabungan antara kualitatif dan kuantitatif dan studi kuantitatif murni. Implikasi akademik menegaskan bahwa penelitian outdoor education lebih fokus pada pemahaman proses, pengalaman subjektif, dan konteks implementasi, how dan why, daripada pengukuran dampak hasil belajar, what secara statistik. Kemudian kedua, jenjang pendidikan. Mayoritas riset difokuskan pada pendidikan dasar atau sekolah dasar, setara MI atau SD. Mendukung hipotesis bahwa intervensi outdoor education dianggap paling fundamental dan efektif selama fase perkembangan awal anak, terutama dalam konteks pembangunan motivasi intrinsik dan keterampilan motorik. Yang ketiga, subjek yang terintegrasi. Urutan dominasi yaitu sains, multidisiplin, matematika, dan bahasa, khususnya pada membaca, menunjukkan pergeseran fokus dari sekedar adventure of education ke pedagogi berbasis kurikulum inti. Outdoor education dianggap sebagai alat untuk memfasilitasi pemikiran konkret dan abstrak, misalnya dalam pengumpulan data botani, sains, atau perhitungan jarak matematika di lapangan. 4 kategori tematik utama yang diteliti. Pertama, perspektif guru, meliputi persepsi guru terhadap outdoor education, tantangan praktis misalnya cuaca ataupun logistik, dan juga kebutuhan pengembangan profesional. Intinya, faktor agen implementasi adalah variabel yang paling kritis dalam keberhasilan outdoor education. Kedua, kesejahteraan, well-being, meneliti dampak outdoor education pada kesehatan fisik, yaitu peningkatan aktivitas fisik, mental, dan sosial emosional. Ketiga, hakikat pendidikan luar ruang, berfokus pada upaya mendefinisikan dan mengklasifikasikan praktik outdoor education. Misalnya, membedakan antara UDESCOL dan field trip incidental. Yang keempat, pembelajaran kognitif. Mempelajari bagaimana lingkungan luar ruang memengaruhi pemahaman konsep, retensi memori, dan motivasi belajar siswa, terutama dalam subjek yang kompleks.
Pembahasan selanjutnya, bagaimana implementasi outdoor education di Indonesia. Studi kasus di tempat saya bekerja yaitu MI Hifzul Quran. Implementasi di Indonesia secara umum yaitu paradigma pedagogis kontekstual. Di Indonesia, implementasi pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning atau study telah berkembang dari sekedar aktivitas rekreasi menjadi sebuah metode pedagogis yang diakui terutama dengan adanya kurikulum merdeka. Yang pertama, penerimaan kurikuler. Pengakuan normatif. Praktik outdoor learning didukung oleh prinsip pembelajaran kontekstual. Ini bukan lagi konsep asing, melainkan strategi yang dianjurkan untuk meningkatkan motivasi intrinsik dan memberikan pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Contoh integrasi struktural yaitu P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka secara eksplisit mendorong pembelajaran berbasis proyek di luar ruang atau kelas untuk menumbuhkan dimensi profil pelajar, seperti bergotong royong dan cinta lingkungan. P5 mewakili diskontinuitas dari kurikulum 2013 karena memberikan waktu dan ruang yang lebih fleksibel, terreguler, dan terstruktur untuk kegiatan di luar kelas. Diskontinuitas struktural, adapun tantangannya, meskipun diakui, implementasi di Indonesia seringkali masih berada pada level metode, bukan struktur kurikulum. Modal UDESCOL Nordik adalah pengajaran reguler yang melekat pada mata pelajaran inti, sementara di Indonesia hambatan logistik, cuaca, ketersediaan anggaran, dan persepsi bahwa outdoor learning adalah kegiatan insidental atau non-rutin masih menjadi kendala fundamental di banyak sekolah. Implementasi khusus di MI Hifzul Quran Sangatta Utara, Sintesis Agama dan Lingkungan. Sebagai madrasah ibtidaiyah, MI Hifzul Quran fokus implementasinya untuk outdoor education secara spesifik akan berputar pada kontekstualisasi nilai-nilai keagamaan dengan lingkungan sekitar. Adapun contoh implementasinya pada pelajaran pendidikan agama Islam, seperti fikih dan akidah akhlak, tujuan pembelajaran untuk memahami konsep kesucian atau taharoh dan menjaga kebersihan lingkungan sebagian daripada iman, maka contoh detail aktivitasnya studi lapangan sumber air. Siswa diajak mengamati dan mengidentifikasi sumber air di lingkungan madrasah, seperti sumur, selokan, bak penampungan. Maka diskusi kritis dilakukan mengenai status kesucian air. Adapun implikasi moral menjaga sumber daya alam air sebagai amanah, sebagai bentuk tanggung jawab sosial ekologis. Pada pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, tujuan pembelajaran mengenali ciri-ciri makhluk hidup dan memahami interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Ekspedisi mikrohabitat halaman sekolah. Siswa menggunakan kaca pembesar untuk mengobservasi serangga, tumbuhan kecil maupun lumut di taman sekolah. Setelah itu, data dikumpulkan dan dianalisis dalam kelompok dengan merumuskan hipotesis mengenai peran organisme dalam ekosistem mikro, kemudian dipresentasikan. Aktivitas ini sangat sejalan dengan penekanan sains dalam penelitian Nordik. Pelajaran Bahasa Indonesia, adapun tujuan pembelajarannya mengembangkan keterampilan observasi dan menyusun teks deskripsi ataupun laporan. Laporan observasi lingkungan sekitar, siswa ditugaskan untuk mengamati sebuah objek, misalnya pohon mangga, bangunan masjid, ataupun kegiatan di madrasah selama 15 ataupun 20 menit di luar kelas. Hasil observasi digunakan sebagai data primer untuk menulis teks laporan hasil observasi yang kaya akan diksi deskriptif. Ini menghubungkan realitas konkret objek yang diamati dengan kompetensi abstrak ataupun menulis. Dapat disimpulkan bahwa implementasi outdoor education di MI Hifzul Quran Sangatta Utara telah terimplementasi secara metodologis melalui kegiatan outdoor learning, namun terdapat diskontinuitas struktural jika dibandingkan dengan model UDESCOL Nordik yang mensyaratkan frekuensi yang sangat reguler dan terlembaga.
Kekhasan lembaga adalah kemampuan untuk mengkontekstualisasikan kegiatan luar ruang untuk mencapai tujuan afektif dan religius, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian di madrasah, sekaligus mencapai tujuan kognitif, seperti yang ditunjukkan pada tinjauan Nordik pada subjek sains. Oleh karena itu, praktik yang ada adalah adaptasi kontekstual yang valid dari pedagogi luar ruang dalam bingkai kurikulum nasional. Sekian pemaparan tugas 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.